Ya, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan saya Ellen. Saya yang akan mengajar Bapak Ibu untuk mata kuliah farmakognosi di semester 1. Sebelumnya saya akan share dulu materi, saya akan share dulu RPS, apa sih yang akan kita pelajari satu semester ini. Begitu ya Bapak Ibu, saya akan share dulu materi RPS-nya. Oke, yang sudah Bapak Ibu lihat di layar saat ini adalah RPS atau Rencana Pembelajaran Semester untuk kelas rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Jadi apa saja sih isi RPS itu? Yang pertama adalah ada capaian pembelajaran baik itu untuk program studi dari S1 kodenya sampai KU8 yang bisa Bapak Ibu nanti baca sendiri, nanti akan saya share untuk RPS-nya, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian ada juga deskripsi mata kuliah. Nah, ini deskripsinya adalah mata kuliah ini mempelajari tentang morfologi dan fisiologi daun, batang, akar buah, bunga, kemudian biji sel tumbuhan, serta jaringan tumbuhan tingkat tinggi. Selain itu juga mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan yang mengandung bahan obat, kemudian mengenal simplisia obat baik secara makroskopik maupun mikroskopik, serta menganalisis zat-zat yang berkhasiat pada tumbuhan atau bahan alam tersebut. Materi yang akan saya ajarkan satu semester ini mulai dari yang pertama sumber bahan baku obat tradisional, kemudian yang kedua adalah taksonomi dan tata nama simplisia, ketiga adalah identifikasi simplisia secara makroskopik dan mikroskopik, keempat manfaat simplisia, kelima senyawa identitas simplisia, keenam pembuatan simplisia, ketujuh penggolongan obat tradisional, kedelapan kegunaan sediaan obat tradisional, kesembilan jenis usaha, kemudian atau industri obat tradisional, kemudian yang terakhir registrasi penandaan obat tradisional. Nah, dari ke-10 materi pembelajaran ini ada daftar referensi atau daftar pustaka yang Bapak Ibu bisa lihat sumbernya dari mana saja. Nanti saya akan ambil dari parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat, kemudian ada juga acuan bahan baku obat tradisional dari tumbuhan obat di Indonesia, kemudian ada juga Farmakopeia Herbal Indonesia edisi 1 dan edisi 2, kemudian ada buku ajar farmakognosi dan obat tradisional, kemudian Fundamental of Pharmacognosy and Phytotherapy, dan ada juga ini buku farmakognosi untuk mahasiswa kompetensi keahlian farmasi, dan yang terakhir tentu saja dari buku blueprint, maaf ini blueprint uji kompetensi D3 farmasi. Nah ini ya Bapak Ibu rencana pembelajaran kita selama satu semester. Ini jadwal di sebelah kiri, ini adalah jadwal pembelajaran kita, nanti sampai 16 kali pertemuan, 14 kali materi, duanya adalah UTS dan juga UAS. Ini yang pertama kita akan belajar tentang sumber bahan baku obat tradisional. Kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu membedakan apa saja sumber atau bahan baku obat tradisional dari mineral, hewani, dan juga nabati. Kemudian di pertemuan kedua, mahasiswa mampu menyebutkan sumber bahan baku obat tradisional dari sumber dari mana yang pertama mineral dan kegunaannya. Terus yang ketiga dari hewan dan kegunaannya, yang keempat dari tumbuhan dan kegunaannya. Untuk pembelajarannya kuliah online seperti biasa yang di kotak atau kolom ketiga ini ya Bapak Ibu. Kemudian metode pembelajarannya, nanti kita belajar tentang teorinya, kemudian diskusi seperti apa, dan penugasan. Kemudian ini tugas, ini nilai, mohon maaf, ini adalah waktu, estimasi waktunya adalah 2 kali 50 menit, BM itu belajar mandiri, dan tugas terstruktur atau TT 2 kali 60 menit. Yang dua ini Bapak Ibu BM dan TT ini dilakukan di luar jam kuliah. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan kapan saja, minimal dalam 1 minggu. Bapak Ibu bisa belajar mandiri 2 kali 60 menit dan tugas terstrukturnya dilakukan di luar jam perkuliahan. Nanti bentuk tesnya biasanya tertulis ya Bapak Ibu.
Kemudian kita lihat yang pertemuan kelima. Mahasiswa mampu menyebutkan nama dan asal Simplicia sebagaimana terdapat dalam FHI atau Farmakope Herbal Indonesia. Ini materinya nama dan asal Simplicia yang sesuai dengan FHI. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik Simplicia. Dan yang pertemuan ketujuh, kita materi dulu tentang uji makroskopik Simplicia, kemudian setelah itu baru kita UTS ya Bapak Ibu di pertemuan ketujuh. Untuk bobot sendiri, UTS dan UAS itu masing-masing memiliki bobot nilai 30% dari keseluruhan nilai akhir. UTS 30, UAS 30, dan latihan soal 40%. Di pertemuan 8, kita akan belajar tentang asal tanaman atau bagian tanaman dari uji makroskopik Simplicia. Di pertemuan 9, ini tentang uji mikroskopik Simplicia. Kemudian di pertemuan ke-10, ini asal tanaman atau bagian tanaman dari uji mikroskopik Simplicia. Di pertemuan 11, penggolongan sediaan obat tradisional. Kemudian di pertemuan ke-12 tentang apa saja sih contoh-contoh sediaan obat tradisional berdasarkan peraturan perundang-undangan, golongan jamu, kemudian obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Pertemuan 13 tentang kegunaan sediaan obat tradisional. Ke-14 ini usaha atau industri obat tradisional, bisa UMOT, UKOT, IKOT, IOT, dan juga IEBA. Ada juga UJR dan UJG. Nanti kita akan belajarnya Bapak Ibu. Di pertemuan 15 tentang nomor registrasi pelayanan obat tradisional, dan yang terakhir adalah UAS di sini ya. UAS sebanyak 30% buat nilainya. Ini RPS yang kita akan pakai selama 1 semester. Sekarang saya akan share ke Bapak Ibu untuk materi kita pada pertemuan pertama. Oke, sudah lihat ya Bapak Ibu? Akan slideshow dulu. Ya, oke. Yang materi pertama dengan judul sumber bahan baku obat tradisional. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membedakan, nah obat tradisional ini bahan bakunya dari mana? Dari mineralkah, dari hewanikah, atau dari nabati. Sejarahnya ya, ini hanya secara singkat saja. Jadi namanya obat tradisional atau herbal itu biasanya diperoleh dari 3. Sejarahnya itu ada 3. Yang pertama terkait dengan tradisi atau adat istiadat. Jadi herbal ini atau obat tradisional ini biasanya tuh kebiasaan yang tumbuh berkembang, kemudian dia juga terpelihara pada sekelompok atau golongan masyarakat yang pada akhirnya melahirkan suatu budaya. Kemudian yang kedua, oleh karena kebiasaan lah dari pengalaman. Oh, nenek saya pakai ini untuk menyembuhkan ini misalkan. Itu diturunkan ya, dari kebiasaan atau pengalaman dari nenek moyang. Yang ketiga, karena dari pengalaman. Pengalamannya diperoleh dengan cara mencoba-coba, kemudian signatur aturan pakainya seperti apa, dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini terkait dengan sejarah penggunaan obat tradisional di zaman dulu seperti apa. Kemudian pengertiannya sendiri, ada yang namanya pengobatan tradisional, pengobatan yang atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya mengacu pada pengalaman dan keterampilan secara turun-temurun serta diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah obat asli Indonesia, obat-obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami di Indonesia yang terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan dipergunakan dalam pengobatan tradisional. Kemudian yang ketiga, pengertian obat tradisional, obat jadi, atau obat yang terbungkus berasal dari nabati, hewani, mineral, atau sediaan galenika
yang belum mempunyai data klinis dan dipergunakan dalam usaha pengobatan berdasarkan pengalaman. Ini hanya beberapa pengertian dari obat tradisional. Kemudian simplisia, apa sih pengertian dari simplisia? Kita lihat ya. Menurut TFHI atau Pharmacope Herbal Indonesia edisi kedua di tahun 2017 yang paling terbaru. Jadi simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Itu di tahun 2017 pengertian simplisia. Kita mundur lagi di edisi pertama Pharmacope Herbal Indonesia tahun 2008. Simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan digunakan untuk pengobatan, belum mengalami pengolahan, kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan simplisia tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Ini pengertian simplisia menurut Pharmacope Herbal Indonesia. Kemudian jenis-jenis simplisia ada berapa sih Bu? Ini ya, ada dari nabati atau dari tumbuhan, kemudian dari hewani, mineral atau pelikan, dan yang terakhir adalah eksudat. Nabati atau tumbuhan, simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman, atau eksudat tanaman dan belum berupa zat kimia murni atau istilahnya adalah isolat. Hewani apa pengertiannya? Jadi dia adalah simplisia berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni atau isolat. Kemudian mineral. Mineral adalah simplisia berupa pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni atau isolat. Dan yang terakhir adalah istilahnya eksudat, jenis simplisianya. Dia adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya. Yang kita biasa tahu istilahnya dengan getah, getah pohon karet misalkan seperti itu. Ini adalah jenis-jenis simplisia. Kemudian sumber simplisia. Jadi ada sumber simplisia yang berupa tumbuhan liar, ada juga yang dari budidaya, dibudidayakan begitu ya. Keuntungannya apa sih kalau dia tumbuhan liar? Pasti lebih ekonomis. Nah, kalau kerugiannya apa? Kerugiannya adalah umur dan bagian tanamannya tidak ada standarisasi yang sesuai begitu kan. Kemudian jenis spesiesnya juga terkadang kita agak sulit untuk menentukannya. Dan yang terakhir adalah lingkungan tempat tumbuh. Berbanding terbalik dengan budidaya, keuntungannya apa? Pertama, dia pasti memberikan bibit unggul nih untuk sebagai sumber simplisia. Yang kedua adalah pengolahan pasca panen. Jadi setelah dia panen, dia bisa diolah lagi. Siapa tahu nanti dia bisa panen lagi sampai beberapa kali. Yang terakhir adalah tempat tumbuhnya. Kemudian yang kerugian dari tanaman budidaya sebagai sumber simplisia, yang pertama adalah dia tanamannya manja, ribet. Ribet maksudnya adalah kita harus sering ngurusin, mulai dari airnya seperti apa, kemudian pupuknya bagaimana. Intinya harus kita rawat lah, makanya dibilangnya kerugiannya adalah dia tanamannya manja. Yang terakhir namanya dibudidayakan pasti mengandung residu pestisida. Ini sumber simplisia bila diambil dari tanaman liar dan tanaman budidaya. Kemudian syarat simplisia nabati atau hewani. Yang pertama, harus bebas serangga, fragmen hewan, kotoran hewan, bahan lain beracun serta berbahaya. Kemudian tidak boleh menyimpang dari bau dan warna. Dan yang terakhir, kadar abu yang tidak larut dalam asam maksimal sebanyak 2%. Kalau untuk yang mineral, syaratnya seperti apa sih yang bisa digunakan untuk bahan baku obat tradisional? Yang pertama, bebas dari pengotoran tanah, batu, hewan, fragmen hewan, dan bahan asing lainnya. Kemudian, tahap pembuatan simplisia apa saja, Bu? Jadi tahapannya ada yang pertama pengumpulan bahan baku atau yang lebih kita kenal dengan proses panen.
kedua adalah sortasi basah, ketiga adalah pencucian, keempat perajangan, kelima pengeringan, keenam sortasi kering. Jadi tadi sortasi basah dulu ya Bapak Ibu, kemudian sortasi kering setelah dikeringkan, yang ketujuh pengepakan, kedelapan disimpan, dan yang kesembilan pasti kita lakukan pemeriksaan mutu. Nah, sebelum kita ke dasar pembuatan simplisia, saya akan share dulu materi terkait dengan pembuatan simplisia secara terperinci. Iya. Oke. Saya slideshow dulu. Ya. Ini ya Bapak Ibu, pembuatan simplisia. Tadi kan ada 8 atau 9 tahapan yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuat simplisia. Nah, ini hanya sekilas saja terkait dengan museum jamu. Nah, ini yang tadi outline, syarat simplisia, dan tahapan pembuatan. Ini tadi juga sudah kita sampaikan terkait dengan syarat maksimal dari simplisia harus seperti apa. Kemudian kalau tadi dengan lihat dengan budidaya itu apa sih Bu bahan bakunya? Tadi ya kalau budidaya itu sengaja ditanam dengan memberikan berbagai macam perlakuan untuk tujuan produksi simplisia. Kalau untuk tanaman liar, dia pasti tumbuh dengan sendirinya di hutan atau di tempat lain, tetapi bukan tujuan untuk memproduksi simplisia. Jadi kalau setelah dipanen ya udah, nggak akan ada juga teknik untuk pengolahan pasca panen yang seperti tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Ini tadi dasar pembuatan simplisia, ada pengeringan, fermentasi, secara khusus melalui penyulingan, pengentalan eksudat nabati, dan pengeringan sari air. Terakhir dengan cara memerlukan air ya untuk pembuatan simplisia. Ini tahapannya. Ya, yang pertama tahapan pengumpulan bahan baku. Jadi, waktu, cara panen, penanganan bahan setelah panen merupakan periode yang kritis dalam menentukan kualitas dan kuantitas tanaman sebagai bahan baku. Itu akan bergantung sekali dengan yang namanya kadar senyawa aktif simplisia. Kadar senyawa aktif simplisia itu bergantung dari apa nih Bu? Dari bagian tanaman yang digunakan, dari umur tanaman pada saat dipanen, kemudian waktu panennya kapan, pagi, siang, atau malam, dan lingkungan tempat tumbuhnya. Ini yang terkait dengan banyaknya kandungan senyawa aktif simplisia yang terdapat dalam suatu tanaman, misalkan seperti itu. Iya. Kemudian perubahan panennya seperti apa? Ini beberapa contoh saja ya Bapak Ibu. Teknik panen itu ada 2. Jadi yang pertama dengan manual, pasti menggunakan tangan. Kemudian ada juga yang menggunakan alat atau mesin secara mekanik. Kalau kita sudah tahu panen itu seperti apa sih Bu contohnya? Ini ada kurang lebih 8 contoh proses panen. Dari yang pertama, misalkan simplisia kedaung, kapan panennya? Dia diketahui dengan cara biji yang sudah tua ditandai dengan mengeringnya buah. Jadi kalau buahnya sudah kering, biji sudah tua, nah itu baru kita bisa panen simplisia kedaung atau Parkia roxburghii. Yang kedua adalah simplisia asam atau Tamarindus indica, buah masak ditandai dengan perubahan warna. Yang ketiga kumis kucing, simplisia kumis kucing, Otosipon staminus. Dengan cara bagaimana sih Bu kalau kita bisa panen tanaman tersebut? Pengambilan daun pucuk pada saat mengalami perubahan dari vegetatif ke generatif. Lanjut ke tanaman sembung atau daun sembung. Blumea balsamifera. Jadi daun ini dipanen pada saat memuka atau dipanen pada saat memuka sempurna, terbuka sempurna seperti itu ya. Kemudian lanjut ada bawang merah Allium cepa. Umbi lapis dipanen mencapai besar maksimum. Jadi kalau umbi lapisnya sudah besar paling maksimum, itu berarti dia sudah siap untuk dipanen. Kemudian rimpang jahe dan temulawak, Singiber officinale dan juga Curcuma santoriza ini bisa dipanen kalau pada saat musim kering. Jadi pada saat musim kemarau baru Bapak Ibu bisa panen simplisia jahe dan temulawak.
Lanjut kayu secang. Ya, dipanen itu mungkin agak lama Bapak Ibu, 4 sampai 5 tahun. Dipanen setelah terbentuk senyawa metabolit sekunder secara maksimal. Jadi metabolisme itu ada dua, primer dan sekunder. Primer itu ada karbohidrat, protein dan juga mineral. Seperti itu ya Bapak Ibu. Karbohidrat, protein dan juga lemak. Nah, kalau untuk yang sekunder itu nanti Bapak Ibu akan kenal belajar di fitokimia, ada yang namanya alkaloid, flavonoid, saponin dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir contohnya adalah bunga mawar. Kapan sih bunga mawar itu bisa dipanen? Dipanen pada saat bunganya mekar maksimal. Ini beberapa contoh pedoman panen untuk simplicia yang berkhasiat obat. Kita lihat lagi. Yang kedua adalah tahapan sortasi basah. Ini adalah tahapan pemilahan hasil panen ketika tanaman masih segar. Tujuannya untuk apa, Bu? Untuk memisahkan kotoran bahan asing lainnya dari bahan simplicia. Misalkan kita memisahkan akar, tanah, kerikil, pasir, rumput, dan juga pengotor lainnya. Dengan syarat lebih kecil dari 2% jumlah pengotor. Tahapan yang ketiga adalah tahapan pencucian. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat di simplicia. Sumber air dari mana? Dari mata air, dari air sumur, dan air PDAM. Pencuciannya, kalau Bapak Ibu cuci simplicia 1 kali, berarti memiliki makna 25% mikrobanya hilang. Bagaimana kalau sampai 3 kali, Bu? Berarti kurang lebih setengah atau 42% mikrobanya hilang. Lebih dari 3 kali bagaimana, Bu? Ya kemungkinan dia akan hilang dengan kandungan senyawa aktifnya. Jadi nggak terlalu banyak harus Bapak Ibu mencuci ya. Kemudian yang terakhir adalah pencucian ini harus menghilangkan bakteri-bakteri seperti Pseudomonas, kemudian Staphylococcus, Bacillus, Streptococcus, dan Enterobacter. Bapak Ibu ketika ingin mencuci simplicia tidak boleh ditampung dalam satu wadah, cucinya dalam wadah tersebut. Tapi cuci simplicianya harus di bawah air yang mengalir supaya kotornya tidak lagi menempel di simplicia yang akan kita gunakan sebagai bahan baku obat. Kemudian tahapan perajangan atau perubahan bentuk. Tujuannya untuk apa sih, Bu? Untuk memperluas permukaan bahan baku sehingga makin cepat kering. Ketebalannya seperti apa, Bu? Ini misal temulawak minimal dirajang 7-8 mm. Untuk rimpang jahe, kunyit, kencur 3-5 mm. Karena memang ukuran temulawak jauh lebih besar dibanding ukurannya jahe, kunyit, dan kencur. Dan kalau ingin merajang kandungan minyak atsiri dalam suatu simplicia, maka dirajangnya harus dalam bentuk irisan membujur. Nah, tapi kalau untuk irisan melintang, untuk bahan lebih cepat kering. Jadi berbeda ya Bapak Ibu. Ketika saya irisnya melintang, itu untuk cepat kering. Kalau membujur, untuk mendapatkan kandungan minyak atsiri yang baik. Kemudian tahapan pengeringan maksimal di suhu 40-60. Boleh nggak sih Bu biar cepat kering gitu ya? Di suhu mencapai atau mendekati 100. Tentu saja tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena bila terlalu panas mendekati suhu 100 derajat, nanti kandungan senyawa aktif dalam simplicia tersebut akan rusak. Nah, tujuan pengeringan sendiri itu untuk apa? Untuk mendapatkan simplicia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu lama. Kemudian tanaman yang baru dipanen jangan langsung dirajang, tetapi harus dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Pengeringan ada beberapa macam. Ada yang alamiah, misalkan boleh disinari matahari langsung. Khusus untuk simplicia kayu, kulit kayu, dan juga biji. Untuk yang diangin-anginkan saja dengan simplicia bunga serta daun.
Dan di bawah matahari boleh, tapi wajib ditutup kain hitam khusus untuk simplisia rimpang-rimpangan, jahe, kunyit, kencur, dan lain sebagainya. Ada juga pengeringan buatan dengan menggunakan alat yang dapat diukur baik suhu, kelembapan, tekanan, dan aliran udara. Kemudian tadi suhunya harus 60 derajat Celcius selama 8 sampai 10 jam. Nah, ada juga nih Bapak Ibu, ini juga sering keluar di UKOM ya, ujian kompetensi. Ada istilah phase hardening. Phase hardening itu maksudnya apa sih Bu? Jadi, dia ketika dikeringkan di bagian luarnya kering nih. Tapi ternyata setelah dibelah gitu ya, di bagian dalam dari simplisianya masih basah. Ini yang nggak boleh dijadikan sebagai bahan baku simplisia. Ini ada tabel kadar air simplisia Bapak Ibu ya. Nanti dipelajari saja. Dari bagian kulit batang sampai kulit buah harus di bawah, kalau secara umum kadar air simplisia itu harus di bawah 10%. Ya, ini paling kecil di 5% itu khusus untuk daun, kemudian bunga. 8% itu ada rimpang, kemudian ada buah dan juga kulit buah. Ini ada beberapa cara pengukuran bahan baku atau cara panennya seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri di rumah ya. Kemudian tahapan sortasi kering. Tadi kan setelah pengeringan baru sortasi kering, disortir lagi. Tujuannya untuk memisahkan atau membersihkan benda asing dan pengotor lainnya. Kemudian yang kedua, sortasi kering hanya dengan cara manual dan juga mekanik. Kenapa sih dilakukan sortasi kering? Jadi ini tuh untuk mengetahui rendemen hasil proses pasca panen, gitu ya. Kemudian ada juga tahapan pengepakan dan penyimpanan. Tujuannya untuk membuat simplisia agar tahan lebih lama dan tidak tercampur antara simplisia yang satu dengan yang lainnya. Biasanya faktor-faktor kerusakan simplisia nih setelah kalau di packing dan disimpannya tidak benar. Yang pertama adalah faktor cahaya, itu dapat merusak simplisia. Cahaya matahari secara langsung kan tidak boleh ya Bapak Ibu, karena beberapa simplisia ketika disinari walaupun sudah kering masih bisa terjadi proses fotosintesis begitu. Kemudian oksigen atau teroksidasi, kemudian ada juga reaksi kimia intern, ada juga terdehidrasi, ada juga dia masih menyimpan penyerapan air, dan juga ada pengotoran, ada serangga yang tertinggal, dan kapang. Ini faktor-faktor kerusakan simplisia. Kemudian bagaimana sih Bu persyaratan wadah atau kemasan simplisia? Nah ini contoh saja gambar yang mungkin secara simpel bisa Bapak Ibu ikuti gitu ya ketika ingin membuat suatu simplisia dan mengepek ke dalam suatu wadah. Pertama tuh dia wadahnya harus menjamin mutu produk, keduanya mudah dikemas, kemudian inert atau tidak bereaksi dengan bahan lain, tidak beracun, melindungi simplisia dari cemaran, melindungi simplisia dari pengaruh cahaya, oksigen, dan juga uap air, serta dia harus kedap udara. Di mana setelah dikemas, disimpannya bagaimana Bu? Disimpannya di suhu kamar 15 sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua, kalau ingin di suhu sejuk, berarti 5 sampai 15 derajat Celcius. Di suhu dingin seperti apa, Bu? Di 0 sampai 5 derajat Celcius. Setelah di packing, setelah disimpan, kita juga harus memeriksa mutu simplisia. Dia harus berupa simplisia murni, kemudian memenuhi persyaratan umum sesuai dengan FHI, Farmakope Herbal Indonesia, EVI, Ekstrak Farmakope Indonesia, MMI itu Materia Medica Indonesia. Dan kita memeriksa dengan cara mengambil sampling dengan cara uji petik saja. Jadi tidak perlu semua diperiksa ya Bapak Ibu. Kita sampling aja beberapa sampel dari simplisia yang dijadikan bahan baku. Terus pemeriksaan mutu dengan cara apa Bu? Organoleptis, bau, rasa, apalagi dan lain sebagainya. Warna juga ya.
kemudian secara makroskopik, secara mikroskopik, dan juga secara kimia menggunakan zat-zat tertentu begitu. Nah, ini adalah rangkuman dari pemeriksaan mutu simplicia. Secara identifikasi tadi ya, organoleptis, bau, warna, rasa, kemudian makroskopi dan mikroskopi secara kimia dengan cara reaksi warna, pengendapan, penggaraman, dan reaksi kompleks. Identifikasi secara biologi dengan cara mikrobiologi ya, penetapan angka kapang kamir atau AKK. Nanti di Bapak Ibu akan pelajari di mata kuliah mikrobiologi bersama dengan Ibu Nomi, kemudian angka cemaran dan lain sebagainya. Kemudian identifikasi untuk fisika nanti akan dicek dengan cara kelarutan, indeks bias, bobot jenis, titik lebur, rotasi optik, rekristalisasi, dan mikrosublimasi. Untuk pemeriksaan mutu analisis bahan, tetapkan dengan cara jenis konstituen, kadar konstituennya seperti apa, dan distandarisasi. Untuk penguji kemurnian dengan melihat metabolit primer, karbohidrat, protein, dan juga lemak, kemudian sekunder, flavonoid, alkaloid, kemudian saponin, terpenoid, dan lain sebagainya. Dengan metode kromatografi, bisa kinerja tinggi atau HPLC, ada juga lapis tipis atau KLT, kromatografi kolom, kertas, dan juga gas. Kemudian yang harus menjadi keyword ketika Bapak Ibu ingin membuat simplicia sebagai produk kefarmasian. Pertama yang harus dilihat adalah mutu dari simplicia atau quality. S-nya adalah keamanannya, dia aman nggak untuk dikonsumsi oleh manusia misalkan. Yang terakhir adalah efikasi. Kalau sudah bermutu, dia punya tingkat keamanan yang baik, dia ada manfaatnya nggak nih untuk kesehatan manusia. Nah, itu 3 paradigma simplicia sebagai produk kefarmasian. Tadi tambahannya, untuk penyimpanan simplicia seperti apa, Bu? Ada secara FIFO, sama kayak di rumah sakit maupun di klinik ya, cara simpan obat. Ada FIFO, FEVO, LIFO, first in, first out, first expired, first out, dan lain sebagainya. Kemudian harus ada label dan penandaan yang menunjukkan identitas, kondisi, jumlahnya, mutu, dan cara penyimpanannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk materi pertama ini ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjutkan di materi minggu depan. Itu terkait dengan sumber bahan baku obat tradisional dari mineral, kalau tidak salah, dan kegunaannya seperti apa. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu pelajari, bisa di-save, nanti juga akan saya share materinya biar bisa dipelajari berulang-ulang. Karena apa? Karena materi yang akan kami berikan untuk 1 semester ini itu beberapa materi yang sesuai dengan blueprint untuk uji kompetensi nasional dari tenaga teknis kefarmasian. Sekian dari saya, salam sehat selalu. Terima kasih.